Sahih Bukhari. Salah satu Sahih Bukhari ini kan kitab hadis yang tingkat derajat kesohihannya itu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kita mengenal ada kutubus sita, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, An-Nasai. Tapi ulama menyepakati bahwa Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling al-awthaq fi sihhatihi dibandingnya kitab yang lainnya. Jadi kalau ada orang ingin membaca Sahih Bukhari bisa melihat langsung di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan hadirin yang berbahagia, di siang menjelang sore ini saya jalan-jalan dan bertamasya di sebuah perpustakaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Cianjur di SL Azhari. Hari ini kita bisa melihat beberapa mahasiswa yang sedang mencari buku, yang sedang menelaah buku. Dan tadi mereka juga ada yang memanfaatkan untuk mereproduksi kembali beberapa catatan-catatan yang mereka baca dari buku yang dikajinya. Ini menarik kalian sekalian, kita tetap berpegang pada suatu hal yang kita percayai dalam dunia membaca. Membaca itu kan membuka jendela dunia. Jadi kalaulah semua objek yang kita ketahui itu terangkum dengan baik, lalu diproduksi oleh sebuah buku dengan beragam teori yang ada dalamnya, ini menjadi jembatan kita untuk memahami tahap demi tahap pengetahuan yang kita butuhkan. Dan hari ini saya juga sedang buka-buka sebuah buku psikologi pembelajaran, teori dan terapan, salah satunya yang jadikan rujukan dan menjadi koleksi di perpustakaan SL Azhari ini. Buku ini cukup menarik sebenarnya, ini dikarang oleh A.G. Hades dengan E.H. Hades. Ini sangat berguna sekali hadirin sekalian untuk memahami perkembangan maupun ragam-ragam teori yang berhubungan dengan psikologi pembelajaran, dan ini tentunya pasti sangat berguna juga pasti bagi mahasiswa yang bergerak di dunia pendidikan, mahasiswa yang ada di prodi pendidikan, dan ini menjadi konstruksi awal bagaimanakah mereka mencerna, memahami, menelaah, bahkan bisa membuat evaluasi maupun kritik terhadap berbagai teori yang dibutuhkan berdasarkan apa yang mereka kaji. Dan kita paham juga di dunia Islam, perpustakaan itu cukup mengental dalam sejarah. Bagaimanakah dinasti Abbasiyah ketika itu dia sudah mampu mengembangkan perpustakaan yang menyejukkan di dunia. Tidak hanya ilmu keislaman, tetapi ilmu-ilmu lain yang pada saat itu sangat mengemuka sekali bagaimanakah penerjemahan bahasa Yunani, filsafat Yunani ke dunia Islam. Itu terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Dia seorang anak dari Khalifah Al-Rasyid yang ada di dinasti Abbasiyah, dan membuat perpustakaan yang super lengkap ketika itu dengan namanya Baitul Hikmah, dan menyimpan semua koleksi-koleksi, terutama ini sangat berhubungan sekali dengan dunia penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Dan kita sampai hari ini kalau kita lihat rujukan buku-buku logika, filsafat, kita tidak bisa melepaskan diri dari peran-peran tokoh-tokoh filosof Yunani. Sebut saja yang terkenal ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, dan itu teori-teorinya yang sudah dianggap mapan ketika itu dikutip, dirujuk sampai terjemahkan ke dalam bahasa Arab ketika itu. Dan Andalusia pun hadirin sekalian, ketika Alhambra Granada itu berkembang pesat, di Abbasiyah, di Umayyah Barat itu juga sama memiliki perpustakaan yang cukup lumayan. Kita bisa mengenal bagaimanakah infiltrasi pemikiran filsafat tanda petik Barat ketika itu lalu masuk ke wilayah pemikiran kajian keislaman yang ada di Andalusia, Spanyol atau Umayyah yang ada di Barat. Kita juga mengenal berbagai tokoh-tokoh filosof Muslim yang ada di daerah tersebut. Kita bisa mendengar Ibnu Tufel dengan sebuah buku yang terkenal Hayy bin Yaqdad. Kita juga mengenal Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini seorang filosof juga seorang ahli fikih. Dia menulis sebuah kitab yang terkenal di bidang fikih namanya Bidayatul Mujtahid. Kita juga mengenal Ibnu Bajjah dan beberapa tahun yang akan datang
bagaimanakah Spanyol berhubungan dengan Tunisia ketika itu. Kita mengenal seorang tokoh sosiologi Islam yang muncul ketika itu yang disebut dengan Ibnu Khaldun, dengan buku yang terkenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldunnya. Baik hadirin sekalian, mari kita sedikit jalan-jalan, kita melihat bagaimanakah mahasiswa kita melakukan proses membaca, melakukan pencatatan terhadap beberapa buku yang mereka baca. Silakan guys. Baik, ini ada suasana beberapa mahasiswa karena sekarang mungkin masih daring, jadi hanya beberapa mahasiswa saja yang bisa menyebut perpustakaan. Assalamualaikum. Salam. Siapa namanya? Febri. Febri ya. Sekarang apa sekarang ini? Baca apa? Kebetulan lagi ada tugas pembuatan makalah. Oke, makalah mata kuliah media Pembelajaran. Ketika Anda di perpustakaan ini, apa yang Anda baca? Yang Anda tulis? Kalau saya suka buku yang tentang sejarah atau tentang filsafat. Kalau Anda suka sejarah, kira-kira buku sejarah apa yang Anda sukai? Kalau sekarang lagi belajar Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang Anda sukai karangan siapa? Karena Buya Hamka. Oh, Buya Hamka. Baik. Kenapa Anda tertarik di buku Buya Hamka ini? Karena Buya Hamka itu memaparkan sebuah materi bahwa kita bebas berpikir ataupun dengan cara Islam. Oke, berpikir cara Islam. Nah, ini hadirin sekalian bahwa ternyata buku itu bisa membuat ruang pikiran bagi seseorang. Ketika seorang yang tadi Mas Febri ya namanya, dia sangat suka sekali salah satu buku Sirah Nabawiyah tentang kehidupan perjalanan Muhammad SAW yang dikarang oleh Buya Hamka. Dia memiliki ketertarikan di dalam menyajikan berbagai hal yang menarik di dalam step by stepnya, tahap demi tahapan Rasulullah SAW ketika hidup baik di Mekah, di Madinah sampai wafatnya. Mari kita lihat bagaimanakah ruang baca kita ya seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang ini sangat mendukung sekali bagi proses untuk membaca, untuk mencatat, juga untuk mencari. Jadi ruang-ruang yang di sini agak sedikit longgar itu memudahkan pencari buku untuk bisa memiliki nuansa yang cukup luas dalam mencari lalu mengklasifikasikan dia harus cari buku ini di mana. Jadi nanti juga ada beberapa setting lemari dan itu setting lemari itu sangat berhubungan sekali dengan klaster atau genre buku. Contoh di sini ada ruangan, ini hasil riset semua. Contohnya ini adalah skripsi mahasiswa kan ya. Jadi di level S1 kita mengenal skripsi, di S2 kita mengenal tesis, S3 mengenal disertasi. Ini bisa dibaca. Jadi kalau si A dia melakukan riset lalu dia produksi menjadi sebuah penelitian yang tadi saya katakan skripsi, itu disimpan dan itu menjadi informasi keilmuan bagi orang-orang setelahnya itu. Jadi banyak sekali, ini mungkin ribuan hadirin sekalian. Ini beragam judul kita temukan, lalu beragam corak pemikiran juga kita temukan. Dan di sini juga ada buku-buku yang pustakawan itu menyebutkan ini buku di genrenya agama Islam. Jadi sehingga kalau ada orang yang ingin pelajari sesuatu hal yang menyangkut keislaman, baik secara umum maupun kekhususan kajiannya, mahasiswa kita ataupun orang yang berminat membaca ke perpustakaan ini bisa melihat lemari ini. Dan ini, wah, alhamdulillah sekali, ini banyak sekali buku-buku yang sangat terkait dengan kajian keislaman. Misalkan kita lihat di sini ada sejarah peradaban Islam. Ini karya almarhum mendiangnya Dr. Badri Yatim. Ini bukunya sangat populer sekali di kajian sejarah peradaban Islam, terutama di mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam. Dari sini kita akan bisa melihat bagaimanakah perkembangan Islam mulai Arab sebelum Islam sampai Islam di modern. Kita juga jadi sekalian, kalau kita ingin melihat ini bagaimanakah sejarah usul fikih. Usul fikih itu kan menjadi salah satu kajian di bidang jurisprudensi keislaman. Di usul fikih itu kita temukan kaidah-kaidah, kita temuan aturan-aturan baik kebahasaan, mantikiyah maupun kaidah yang lain yang itu sangat kentara sekali di dalam merumuskan istinbatul ahkam, menggali hukum-hukum keislaman. Dan kalau orang ingin mengkaji bagaimanakah para ulama, mufti ataupun sebutan yang lain semacam mujtahid, maka piranti-piranti ilmiah yang ada di usul fikih ini harus dikuasai dengan benar.
Baik, ini banyak sekali hadirin sekalian. Jadi ini mungkin ratusan judul yang ada di sini dan ini sangat menarik sekali. Dan juga di situ bisa kita lihat, bisa pembaca itu duduk, ada juga yang bisa sambil duduk di karpet ini. Jadi perpustakaan ini juga sedemikian rupa dibuat senyaman mungkin bagi pembaca, dibuat senyaman mungkin untuk pencari. Kita lihat bagaimanakah ruang yang luas di sini. Jadi mahasiswa ataupun pembaca bisa melihat leluasa apa judul buku yang mereka ingin baca. Di sini juga karena kami ini STAI, kajian keislamannya itu harus dijadikan sebuah kajian penting. Di sini di lemari ini ada beberapa kitab maupun buku yang sangat berguna sekali. Termasuk di sini ada At-Tafsir At-Tabari, juga ada kitab hadis, ini syarah hadis Al-Muhayya fi Kashfi Asradil Muwatta. Ini di madhab Maliki, ini menjadi syarahnya dari Al-Muwatta Imam Malik. Juga kita mengenal di sini ada tafsir Abi Sa'ud, juga ada Tafsirul Kabir, ini sangat terkenal sekali, tafsir dengan corak pemikiran yang beragam, dengan mendalam sisi kebahasaan, sisi sejarah, sisi hadis maupun sisi keilmuan yang lain yang digunakan oleh mufassir ini. Kita kenal di sini judulnya adalah At-Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib. Ini karya Al-Imam Ar-Razi, disebut dengan Ar-Razi. Kita juga di sini perpustakaan kita pun menyediakan kitab Al-Um. Al-Um ini adalah kitab yang monumental karangan Muhammad bin As-Syafi'i. Ini kalau orang mau merujuk bagaimanakah madhab Syafi'i, kita bisa membaca kitab Al-Um ini. Juga di sini ada fikih Islam, terkenal ini modern. Fikih Islam ini dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili, seorang fuqaha modern, usuli modern, dan bukunya sangat luas sekali. Ini dikembangkan di berbagai belahan dunia, terutama di ASEAN ini, baik di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, maupun negara-negara yang kajian keislaman itu cukup tinggi. Kita juga bisa melihat di sini ada Tafsir Al-Misbah, salah satu produk penafsirannya Profesor Quraisy Shihab, seorang mufassir yang terkenal di kita hari ini modern. Juga kita kalau ingin melihat di sini ada Sahih Bukhari. Salah satu Sahih Bukhari ini kan kitab hadis yang tingkat derajat kesohihannya itu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kita mengenal ada Kutubus Sittah, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, An-Nasai. Tapi ulama menyepakati bahwa Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling al-awthaq fi sihhatihi dibandingnya kitab yang lainnya. Jadi kalau ada orang ingin membaca Sahih Bukhari bisa melihat langsung di sini. Itu kira-kira ini sekalian. Jadi kalau kita ingin membuka dunia, membuka ilmu, tentu kita tidak bisa lepaskan dari membaca buku. Dan perpustakaan ini miniatur dunia sebenarnya. Perpustakaan ini adalah miniatur pengetahuan dunia. Kita bisa menjamah berbagai ilmu yang penting di perpustakaan ini, sehingga kalau Anda ingin menguasai ilmu, maka dekati perpustakaan. Sebab perpustakaan menjadi pintu gerbang untuk ilmu. Terima kasih sekalian. Tetap semangat dan tetap solid untuk selalu membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, mau nggak Bu? Terima kasih dokter. Semoga kita bisa menjalin daya perpustakaan. Baik, Bu, ini sudah cukup baik dan terima kasih ya Bu atas keramaian, atas kenyamanan kita kesini dan semangat untuk membaca kita. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.